listrik. Ya, wood. Ya, listrik. Yaitu membaca tentang kehidupan ataupun jodoh itu bisa dengan kartu. Lebih lanjutnya, menurutmu apa sih yang pernah kamu kenal terkait dengan cara menebak kehidupan dengan cara lintrik? Yang aku kenal, listrik itu sebuah kartu ilmu magic yang menggunakan media kartu. Di zaman Belanda pun sudah ada media kartu itu, magic yang menggunakan kartu itu. Bisa digunakan dengan ilmu pelet, menerawang, intinya ilmu yang mempengaruhi alam pikiran orang dengan menggunakan media kartu. Cuman untuk kartu itu bisa digunakan, ada beberapa ritual yang harus dilakukan. Yang mungkin ada beberapa orang bercerita kartunya harus tidak boleh dibeli, tapi dicuri. Kartu dicuri, kemudian melakukan ritual puasa, kemudian kartu itu ditanam di sebuah kuburan keramat selama 40 hari. Namun kartu setelah ditanam di kuburan pun tidak bisa langsung digunakan. Harus melalui ritual lagi yang istilahnya penggorengan. Digoreng di dalam wajan tapi tanpa minyak. Itu cuma ilustrasi atau memang benar digoreng? Digoreng Pakai panas. Cuman tanpa minyak. Kalau istilahnya seperti disangan, dengan dibacai mantra-mantra tertentu. Nah, setelah itu baru kartu itu bisa digunakan. Nah, sejauh pengalamanmu, apa yang pernah kamu lakukan terkait metode mistis ini? Apakah ada pernah yang berhasil ataupun itu sih sebenarnya sih terkait mistis itu kadang ada berhasil, kadang enggak memang. Cuma itu terkait rahasia Tuhan. Sekalipun kita berusaha untuk melakukan sesuai dengan keinginan kita dengan cara yang anggaplah itu adalah kotor istilahnya ya. Tapi pernahkah kamu seberapa persen gitu loh persentasenya yang pernah kamu lakukan dengan metode itu berhasil? Persentasenya saja dan bisa disebutkan dengan secara samarnya aja apa yang pernah kamu lakukan. Aku bukan melakukan karena aku bukan pelaku, tetapi beberapa info yang aku dengar. Kalau kamu tadi mengatakan melakukan, aku tidak pernah melakukan ritual itu. Cuma beberapa info yang aku dengar. Dari kartu itu ada kerjasama dengan gaib, jin. Dan yang dimana proses kartu itu juga ada kerjasama dengan gaib. Tingkat keberhasilannya pun ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Cuman beberapa orang yang terkena pelet listrik rata-rata bisa sakit dan gila. Yang terkadang rasa sakitnya itu bisa seperti kayak mayat hidup. Kalau tidak ketemu orang yang mengguna-gunai dia. Itu sejauh pengalamanmu bahwa ilmu ini apakah lebih kebanyakan dia itu ke apa istilahnya ke penarik atau pelet gitu? Ya, lebih cenderung ke penarik atau pelet.
apapun penarik itu, baik pelet jodoh maupun pelet rezeki. Yang dari segi bisnis, ada beberapa orang yang menggunakan untuk bisnis itu mempengaruhi alam pikiran orang agar sebuah tender atau proyek jatuh ke tangan yang memintain tolong. Berarti secara tadi kamu ada pernah tadi bilang bahwa itu tuh menggunakan jin. Berarti kan jin di sini yang kamu tahu, berarti karena kamu bukan pelaku, yang kamu tahu. Jin itu jin yang dipanggil karena melakukan sebuah ritual. Berarti kan jin itu dipanggil, kita itu melakukan ritual yang dikhususkan untuk apa ya, istilahnya mendapatkan ilmu terkait kartu itu, lintri itu. Berarti dipanggil khusus untuk taruhlah istilahnya khodam ya, ibaratnya gitu, tapi dikhususkan untuk kartu itu. Karena beberapa orang pengguna kartu itu pada saat mengocok kartu itu dia membacakan satu mantra tertentu yang diyakini mantra itu mampu mendatangkan jin yang bisa memberikan petunjuk atau solusi dari permasalahan. Cuman kebanyakan pemakai atau pasien yang menggunakan pasien yang istilahnya memintain tolong pada si pelaku lintrik, rata-rata umumnya yang suaminya hilang, pacarnya hilang, pokoknya intinya mempengaruhi alam pikiran orang agar rumah tangganya kembali. Kalau untuk pelancar rezeki jarang yang aku tahu. Kalau untuk pelancar rezeki dari segi bisnis, yang aku tahu hanya sebuah ya intinya mempengaruhi alam pikiran orang agar apa yang menjadi tujuan yang memintain tolong kepada pelaku lintrik itu bisa tercapai lewat cara seperti itu. Dari berbagai wilayah daerah banyak dan caranya macam-macam. Ada yang kartu dijajar, ada yang kartu diputar lingkaran. Dari macam-macam cara itu setiap daerah juga berbeda-beda. Mungkin lintrik Banyuwangi berbeda, lintrik Dayak berbeda. Ya seperti itu. Ada yang kartunya harus diasapin menyan dulu. Seperti itu. Ada sebuah kisah nyata di sini yang terkena kartu lintrik. Kalau ada sumber informasi yang mengatakan seperti mayat hidup, ya memang iya seperti itu. Bahkan mungkin dibawa di kiai-kiai manapun susah jika tidak minta bantuan orang pelaku lintrik juga. Ibaratnya sumber informasi yang saya pernah dengar, kalau lintrik harus dilawan lintrik. Tidak semua kiai bisa mengatasi orang yang terkena ilmu seperti itu. Walaupun sebenarnya ada juga yang bisa sebenarnya. Iya, tapi tidak semua gitu. Jadi istilahnya kalau pasien yang terkena guna-guna lintrik ya harus dilawan dengan lintrik juga. Sumber informasi yang saya dengar seperti itu. Tapi bisa nggak? Ada yang kan seperti mayat hidup, berarti ada kemungkinan bisa sampai mati gitu. Kemungkinan karena menyerangnya di alam pikiran sehingga dia sakit, yang lambat laun kondisinya menurun, dia nggak enak makan, pikiran sarafnya terganggu, ya akhirnya menderita sebuah kematian.
Disitulah kalau misalkan orang yang terkena lintrik dilawan, ya akibatnya seperti itu. Kalau memang mereka mau melawan, sumber informasi yang saya dengar ya harus dicari, dia harus melawan dengan lintrik juga. Cuman pelakunya jarang, pelaku lintrik itu lelaki. Kebanyakan perempuan ya. Kebanyakan pelaku lintrik itu perempuan, tidak laki-laki. Disitulah mungkin lintrik yang sampai sekarang masih banyak digunakan para spiritual untuk membaca sebuah nasib, penerawangan, mencari petunjuk, pelet, penarik, ya sampai saat ini masih banyak digunakan di daerah-daerah tertentu. Ngeri sebetulnya. Cuman tidak semua orang bisa melakukan sebagai pelaku lintrik, mengingat prosesnya, ritual yang dilakukan itu cukup seram, karena pada saat penanaman kartu di kuburan keramat, dia tidak boleh ada satu orang pun tahu, karena ketika ada yang satu orang pun mengetahui, dia harus mengulang kembali untuk proses awal kekuatan magic kartu tersebut, mengulang kembali ritualnya mulai dari awal. Jadi dia harus melakukan proses pengisian magic kartu itu harus cukup hati-hati. Iya ya. Ngeri. Tapi memang sih kayaknya jodoh-jodohan juga kalau untuk mempelajari lintrik itu. Kalau memang dia punya berkompeten di dalam dirinya itu bisa mempelajari, kemungkinan sih bisa kalau tapi seberapa hebat dia itu melakukan ritualnya untuk mendapatkan keberhasilan dari lintrik itu yang menentukan dari orang itu sendiri kemungkinan, dan pihak jin itu juga gitu loh maksudnya. Ya. Gitu. Ya, disitulah ngerinya efek dari kartu lintrik tersebut, dan proses ritualnya yang tidak semua orang mampu menjalani, karena harus di kuburan keramat pada malam hari, di hari tertentu, dan tidak boleh ada orang tahu. Sedangkan kalau kita di kuburan sendiri aja serem. Ya itu dulu ya mungkin ya. Ya mungkin itu kita dulu pembahasan mengenai lintrik. Mungkin kita akan bahas ilmu guna-guna dengan media yang lain selain kartu, karena banyak beberapa ilmu guna-guna yang menggunakan media lain-lain selain kartu. Sampai kesimpulannya gini sebenarnya, balik lagi ke kesimpulan akhir bahwa di dalam hidup ini kita itu ada Tuhan. Jadi barang siapa meyakini Tuhan itu ada, dan kekuatan Tuhan itu paling hebat di antara semua makhluk-makhluk, karena jin itu juga sebenarnya kan makhluk Tuhan. Jadi barang siapa yang meyakini bahwa kekuatan Tuhan itu paling dahsyat, maka sehebat apapun ilmunya, tanpa seizin Tuhan dan kita yakini itu, insya Allah kita itu nggak
gak bakalan terjadi separah dan yang apa yang kita bayangkan gitu. Itu ya intinya kesimpulannya. Amin. Ya Allah. Ya. Ini suasananya lumayan semakin sore semakin mencekam ya. Semakin mencekam. Kita sudahi dulu sampai di sini. Kita sambung di video-video berikutnya. Tolong subscribe dan tolong komen juga kalau misalkan kamu punya pendapat lain terkait Limpri, komen di kolom komentar dan tolong share juga video ini. Ya. Sekali lagi, kami informasikan kepada seluruh pengunjung